Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan siaran langsung di rumah kita masing-masing. Hari ini adalah hari yang terberkati, hari yang penuh dengan anugerah Tuhan, di mana di tengah situasi dan keadaan kita saat ini, kita masih Tuhan izinkan untuk ada di hadirat-Nya. Kita akan mulai dengan ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan kita. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Kita tunduk di hadirat Tuhan. Kita mengangkat setiap penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Biar hanya Tuhan yang disenangkan Tuhan. Sebab Engkau besar Tuhan. Karyamu sungguh sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Sungguh tak dapat kami membalasnya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Yesusku Tuhan, mari angkat sembah kita, mari naikkan segala syukur kita bagi Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima hormat. Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat anugerahmu. Haleluya. Terima kasih Bapa, karyamu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang besar. Engkau sangat besar dalam kehidupan kami Tuhan. Biar pujian syukur hanya bagimu Bapa, segala hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyatakan sembah kami pagi ini bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami berikan
kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami beri segala hormat bagi-Mu Bapa. Ku beri kemuliaan dan hormat kami Tuhan. Kami mengangkat suara kami Bapa. Ku angkat suara, biar pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ku agungkan nama, ku beri kemuliaan bagi-Mu Tuhan. ku beri kemuliaan Amen Jesus. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia besar dalam kehidupan kita. Perbuatan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Kami naikkan segala syukur kami, sembah kami bagi-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau yang bertakhta dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadiran-Mu Tuhan. Kami bawa setiap pujian dan sembah kami. Kami mau katakan pada diri kami, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa sembah kami bagi-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami, syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhanku, hai jiwaku, sembah Dia, sembah Dia yang kudus. Selamanya kami mau puji Engkau Tuhan, selamanya puji Dia dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi Dia yang kudus. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku, hai jiwaku, sembah bagi-Mu, Sembah Dia sebab Engkau yang kudus. Selamanya, selamanya puji Dia dan sembah hanya bagi Dia yang kudus. Pujilah, pujilah Tuhanku, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Selamanya, selamanya puji Dia dan sembah hanya bagi Dia yang kudus. Pujilah, terima kasih. Pujilah
Tuhanku. Hai jiwaku sembah bagimu, Sembah Dia Kau yang kudus Tuhan. yang kudus. Selamanya kami mau puji namamu, Selamanya puji Dia dan sembah hanya bagi Dia yang kudus. Pujilah Tuhanku, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Selamanya, selamanya puji Dia dan sembah hanya bagi Dia yang kudus. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Selamanya puji Dia dan sembah hanya bagi Dia yang kudus. Hanya bagi Dia, hanya bagi Dia yang kudus. Hanya bagi Dia, hanya bagi Dia yang kudus. Sembah bagimu Tuhan, sebab Engkau kudus Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, Jesus Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Raja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, tiada yang dapat kami balas Tuhan akan kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar sembah sujud bagimu Tuhan, biar segala hormat dan pengagungan bagimu Bapa. Sebab Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami yang bertakhta Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Hanya padamu Tuhan kami bersyukur, kami naikkan syukur bagimu, sembah bagimu Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak Gembala akan berdoa membuka ibadah kita di pagi hari. Terima kasih Tuhan.
Kita berdoa. Terpuji-puji namamu Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa. Pemelihara kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami hari ini, kami ada hadirat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan, memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Untuk kami orang-orang yang percaya kepadamu. Baik kami yang sini maupun di rumah masing-masing sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Bersama-sama dengan kami Bapa. Untuk menaikkan syukur kami kepadamu. Karena memperingati hari kenaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Dimanapun kami berada. Biarlah Allah Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Ada kuasa-kuasa lainnya mengganggu pikiran hati kami. Kami saat berdoa akan patahkan lumpuhkan semuanya. Hanya dalam nama Yesus. Kami halau ke semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bila Roh Kudus saja yang turun. Bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Menguasai kehidupan kami. Hingga kami bebas memuji dan menyembah Engkau Bapa. Mendengarkan suara-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Amat Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Dengan urapan kuasa hikmat dan curah penuh. Sehingga apa yang kami buat hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari awal pertengahan sama selesai ibadah kami. Kami klaimkan boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya bahwa di mana saja kita berada saat ini, sukacita Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita. Saya percaya bahwa Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kita semua. Amin. Kita siap bersukacita bagi Tuhan kita. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita serukan nama Tuhan sebab Dia layak untuk dipuji dan dibesarkan. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Haleluya, Jesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Engkau yang maha kuasa Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Jesus. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Haleluya Jesus. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Jesus. Saya percaya kaki kita masih kuat untuk berdiri memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebab firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Lebih bersemangat bersuka cita bagi Tuhan kita. Sebab dia Tuhan yang besar. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu Tuhan, amin Jesus, menuntunku setiap hari untuk menantikan-Mu. Beri kekuatan baru. Katakan firman-Mu. Haleluya Jesus. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari untuk menantikan-Mu. Beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu Tuhan menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Haleluya Jesus. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu Ku menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Jesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan umat Tuhan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Saatnya kita akan siapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu yang sanggup menyembuhkan kami. Amin. Amin. Firman-Mu yang sanggup menguatkan kami Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa waktu-Mu yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami mau menanti waktu-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa keadaan kami saat ini pasti berlalu Tuhan. Sebab firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu janji dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya bahwa ada hikmahnya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku.
nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya ajak umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya bahwa itu semua untuk kebaikan kami Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktumu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih sungguh katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan Amin Tuhan. Kami percaya bahwa waktu-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Walau kadang kami tak mengerti, tapi kami percaya Tuhan bahwa semuanya untuk kebaikan kami Bapa. lewati Coba ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang kepada hamba Tuhan yang melayani waktu dan tempat, saya persilakan. walau kadang Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji syukur buat Engkau Bapa yang kudus. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Allah yang patut dipuji dan disembah. Haleluya. Layaklah Bapa disembah. Sebab Engkau Allah yang patut dipuji dan disembah. Haleluya. Syukur bagimu. Puji-puji nama-Mu Bapa yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Puji syukur buat Engkau Bapa yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Puji-puji nama-Mu Bapa, terima kasih. Terima kasih Allahku, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji hormat, kebesaran, kemuliaan bagimu Bapa di sorga.
pencipta langit dan bumi. Di dalam anakmu Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang kami puji dan kami sembah pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa, kamu dengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan berbicara kepada kami apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kami, supaya kami kuat lagi menghadapi tantangan dunia ini. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur Bapa atas firman Tuhan kami mendengar pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa pada surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Mama semua. Haleluya. Baik Bapak Mama semua, Shalom. Baik Bapak Mama yang ada di tempat ini, bahkan Bapak Mama yang ada di rumah masing-masing. Pagi-pagi ini yang mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Persiapkanlah hatimu, dirimu, supaya engkau ada di Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kita akan baca firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke Haleluya 24. Lukas pasal yang 24 ayat yang ke-50. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-52, 53, perikopnya kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah padanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Silakan duduk, Tuhan berkati. Saudara Bapak Mama yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di seluruh dunia pada hari ini sedang beribadah kepada Tuhan. Apa itu beribadah lewat online, beribadah di rumah masing-masing, bahkan di gereja. Tapi hari ini umat Kristen di seluruh dunia sedang beribadah kepada Tuhan, memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau demikian Bapak Mama semua yang kasih Tuhan Yesus, kita yang ada di sini bahkan di rumah masing-masing umat Tuhan pada pagi hari ini, apa yang kita buat untuk Tuhan? Yang kita buat untuk Tuhan hanya kita menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan belajar tentang kebenaran firman Allah. Karena waktu Tuhan tidak lama lagi untuk menyebut saudara dan saya. Nah, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya berikan tema pembacaan kita yang 3 ayat ini yang berkata bahwa Tuhan Yesus naik ke surga hanya untuk saudara dan saya. Amin. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan kedatangannya untuk menjemput salah-salahnya adalah merupakan seluruh rencana keselamatan yang Allah rencanakan dalam hidup manusia. Jadi saya kasih pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Yang pertama, Tuhan Yesus kembali ke surga karena dia bukan berasal dari dunia, dia pasti harus kembali ke surga. Amin. Saudara kekasih, Rom 14 ayat 17 dikatakan di sana, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus dari sonanya Allah Akbar, Allah yang besar, yang menjelma menjadi seorang manusia lewat perawan Maria. Nah, untuk kita mengetahui bahwa benar-benar Tuhan Yesus ada datang dari surga, kita baca Lukas 1 ayat 30 sampai 35. Haleluya.
Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum suami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Nah, sedang kasih, berarti Tuhan Yesus betul-betul anak Allah, dia harus kembali ke surga. Amin. Nah, tidak ada dunia ini, harus kembali ke surga. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus kembali ke surga? Karena dia bukan berasal dari dunia, dia berasal dari surga. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Bapaknya. Untuk mengajar manusia kembali kepada Allah. Dan mendamaikan manusia dengan Allah. Kenapa? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini hanya untuk supaya saudara dan saya dapat diselamatkan atas kehadiran dan pelayanannya yang di bumi ini. Haleluya, itulah mengapa Tuhan Yesus naik ke surga yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus kembali ke surga? Yang kedua, Tuhan Yesus kembali ke surga karena tugasnya di bumi telah selesai. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus datang ke dunia hanya untuk membayar harga saudara dan saya. Yaitu menebus dosamu lewat pengorbanannya di atas bukit Kalvari. Darahnya mengalir supaya dosamu dan dosaku dihapus oleh Tuhan. Amin. Pertama Korintus 6 ayat 20. Haleluya. Sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang kasih, tubuh kita sudah dibayar oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan, maka kita jangan coba-coba mengotori tubuh ini. Dengan kedagingan kita yang hasil hidup ini, hanya kita mencemarkan tubuh yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Amin. Sedangkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Di atas kayu saliblah Tuhan Yesus menyelesaikan pembayarannya. Yohanes 19 ayat 30. Yesus berkata, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Justru itu Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus. Jika kita tidak menerima pembayaran yang ia lunasi, artinya kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Tidak menghormati penderitaan Tuhan. Karena kita orang berdosa. Dia harus mati tergantung di bukit Golgota. Hanya untuk engkau dan saya. Oleh itu, jangan lagi teman-teman dengan Tuhan. Amin. Kita fokus kepada Tuhan. Di akhir-akhir ini, saudara yang kasih, hidup kita hanya persembahkan untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan saja. Jangan kita bekerja untuk menjadi nafkah hidup untuk memelihara tubuh. Selagi hidup dan dunia ini, marilah kita betul-betul kita fokus Tuhan. Di kita ada hanya Tuhan saja. Kemarin kita dalam puasa Bapak Alis mari katakan bahwa saya ini jalan-jalan, pikirkan Tuhan saja. Tuhan saja. Tuhan saja. Memang harus begitu, saudara.
Hidup ini milik Tuhan, hanya untuk Tuhan. Amin. Seluruh hidup kita diciptakan oleh Tuhan dan sudah dibayar oleh Tuhan untuk Tuhan semua. Janganlah kita main-main dengan Tuhan. Pikiran kita boleh jangan lari kiri kanan lagi, hanya fokus pada Tuhan. Perkataan kita demikian dan perbuatan kita hanya untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan Yesus yang ada di surga. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita berkanjang dalam dosa, berbuat dosa terus, maka kita akan membayar keselamatan kita sendiri dengan darah kita sendiri. Itu antikris akan menjelela dalam hidup ini. Oleh karena itu jangan main-main lagi hidup ini. Jangan main-main lagi dengan Tuhan. Kalau tidak sering kasih, kita akan binasa dalam neraka yang kekal. Oleh karena itu, malah kita bertobat dari segala pikiran kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, perkataan kita, perbuatan kita, supaya kita berkenan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang sementara di surga menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Itu yang kedua. Mengapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Saudara kekasih, yang ketiga, Tuhan Yesus kembali ke surga supaya Roh Kudus turun untuk menolong umatnya dan gerejanya yang ada di bumi ini. Yohanes 7 ayat 39. Dikatakan di sana, yang maksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, sedangkan kasih Tuhan Yesus, itulah Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Kalau Tuhan Yesus tidak kembali ke surga, maka Roh Kudus penolong itu akan turun. Maka Tuhan Yesus segera kembali ke surga supaya Roh penolong itu turun ke atas saudara dan saya, supaya kita menjadi kuat dalam dunia ini. Karena Roh Kudus datang untuk memimpin umatnya di dalam kebenaran. Amin. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan di sana. Dan apa juga yang kamu minta dalam Yohanes 13 ya. Haleluya, terima kasih. Yohanes 16 ayat 13. 16-13. Ya. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itulah roh yang bisa menolong kita. Yang memberitahukan apa yang akan terjadi di depan. Lewat mimpin halayan dengan petunjuk dan lewat penghayuan. Dan dia remah-remah datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Mama yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ada di surga. Dan Roh Kudus sedang ada dalam kehidupan kita. Undanglah Roh Kudus supaya ada dalam kehidupan kita. Kenapa saya bilang Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Sudah ada. Tapi mengapa kita katakan harus undang Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita. Pikiran kita yang salah akan diperbaiki. Perkata kita yang salah diperbaiki. Itu Roh Kudus. Oleh karena itu, undanglah Roh Kudus setiap saat dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus datang untuk memberi pengertian kepada kita, supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Amin. Supaya kita jangan terlena dalam kejahatan dan berbuat dosa. Dan dia pasti memberikan kuasa kepada kita, umatnya, untuk melepaskan diri daripada dosa. Menjauhkan diri daripada dosa. Dan melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Untuk menjadi saksinya ke seluruh dunia. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus. Saudara diutus di dunia ini. Supaya saudara dan saya menjadi saksi. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Yang bisa menolong kita dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Kisah 1 ayat 8 dikatakan di sana. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara kekasih, kalau Roh Kudus ada pada kita, pasti ada roh keberanian untuk menyatakan firman di mana kita berada. Amin.
Kalau Roh Kudus ada, pasti di mana kita berada, Roh Kudus akan menyatakan kebenarannya. Bahwa kita adalah orang yang sudah dibayar oleh Tuhan. Dan kalau Roh Kudus tidak ada, nanti susah untuk bicarakan kebenaran di mana kita berada. Tidak akan mungkin. Hanya Roh Kudus sajalah, Roh berani itu menyatakan apa yang ada pada kita tentang Yesus Kristus untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, milikilah Roh Kudus dalam hidup kita ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sana melihat 3 ayat 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara kasih, orang yang punya memiliki roh Allah sajalah yang ingat Tuhan setiap saat, yang hidupnya berkenan kepada Allah, yang selalu ada dalam kehidupannya. Sehingga kita beda di mana kita berada. Pasti, oh ini orang berdoa. Ini orang yang berdoa tapi setengah-setengah. Karena apa yang dilihat, tingkah laku kita, motivasi kita, karakter kita, tutur kata kita, dan segala penampilan kita, itu yang dilihat bahwa ada perbedaan orang yang benar dan orang yang fasik. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita milikilah kebenaran dalam kehidupan ini. Amin. Kita milikilah firman Allah dalam kehidupan ini. Dan kita miliki Roh Kudus dalam kehidupan ini. Itu yang ketiga. Mengapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Kembali ke surga untuk Roh Kudus turun menolong saudara dan saya. Yang keempat. Mengapa Tuhan Yesus kembali ke surga? Yang keempat. Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagimu. Amin. Yohanes 11 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana. Oleh karena itu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyiapkan tempat bagimu, dan aku kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada, supaya di tempat itu saja kamu juga berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara kekasih dalam Tuhan, itulah tujuan Tuhan naik ke surga. Saudara, kita ini ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan begitu sibuk mempersiapkan tempat kita, karena kita adalah ciptaannya, saudara kekasih. Oleh karena itu kita hargailah, dihormatilah Tuhan dalam hidup ini. Jangan berbuat hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pikir, saya sudah kembali ke surga dengan kemuliaan, tidak pusing lagi. Tetapi dia sibuk sekali menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Apakah saudara dan saya masih masa bodoh? Atau acut-acut dengan Tuhan? Karena Tuhan sudah siapkan tempat bagi kita. Jangan sampai kita tidak dapat tempat nanti, karena kita masa bodoh dengan Tuhan. Haleluya. Untuk mendapatkan rumah yang disiapkan oleh Tuhan di surga yang kekal nanti, saudara yang kasih, kita perlu perhatikan. Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Amin. Karena takut akan Tuhan, Tuhan melindungi di tempat yang maha tinggi. Takut akan manusia, berkenan kepada manusia, akan mendatangkan jerat. Amsal 14 ayat 27 dikatakan di sana, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara kasih, kalau takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Amin. Kalau mau hidup, takut Tuhan. Kalau mau selamat, takut Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus. Dan sendirinya kita terhindar dari jerat maut yang dipasang oleh kekuatan iblis dalam hidup ini. Amsal 1 ayat 7 dikatakan di sana, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa Tuhan kita. Kalau kita takut Tuhan, itu pasti Tuhan ada pembelaan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Oleh karena itu takutlah Tuhan di mana kita berada, supaya kita dapat memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Yang berikut, tadi takut Tuhan. Yang berikut, carilah Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, cari Tuhan selagi masih bisa ditemui. Amin. Berserulah kepadanya selagi ia dekat.
Karena nanti saudara saya kasih mau cari Tuhan tidak akan ketemu. Mau berseru kepadanya tidak akan ketemu. Itulah antikris selama 3 tahun. Yang merajalela, yang menyiksa bagi umat Tuhan yang tidak terangkat pada kebangkitan yang pertama. Maka kenapa Amos 8 ayat 11 dan seterusnya itu berkata, nanti kita akan berjalan dari utara ke selatan, timur dan barat untuk mencari firman Tuhan. Tidak akan temu lagi. Itulah kelaparan yang hidup hebat bukan karena makanan dan minuman, tapi karena tidak mendengarkan firman Allah. Amin. Oleh karena itu, kita mulai takut Tuhan, kita cari Tuhan. Yang berikut, beribadahlah kepada Tuhan. Saudara kekasih, beribadah itu penting. Karena kita beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengajar kita, menasihat kita, menegur kita supaya kita berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Itu maksudnya beribadah kepada Tuhan. Pertama Samuel, pasal 12, ayat 24 dikatakan di sana, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Saudara kekasih, luar biasa. Kalau kita takut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, pasti ada hal-hal yang besar, yang kita tidak duga, yang kita tidak pikirkan, yang datang kepada kita. Dan kita akan mengucap syukur karena perbuatan yang besar itu yang dilakukan kepada Tuhan pada kita. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, takutlah akan Tuhan. Sebab kita memperoleh kehidupan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu milikilah firman Allah dan lakukanlah firman Allah. Kalau miliki firman Allah, tetap engkau hidup. Lakukan firman Allah, pasti engkau selamat. Karena firman Allah yang bisa menyelamatkan engkau, membawa engkau dari bumi ini masuk surga yang kekal. Haleluya, terima kasih. Oleh karena itu bersihkanlah dirimu dari dosa, saudara yang kekasih. Dari debu dosa yang selalu melekat dalam pikiranmu. Buat pikiranmu merencanakan yang jahat. Buat pikiranmu yang membuat pikir-pikir yang tidak memuliakan nama Tuhan. Itu debu dosa itu yang perlu kita lepaskan dari diri kita. Jangan ada pada hidup kita. Amin. Kita juga perlu kebaskan debu dosa yang ada dalam perkataan kita. Yang biasa fitnah orang, omong orang, ancam orang, kutuk orang, dan lain sebagainya. Itu yang ada pada kita. Ini bukan bagian kita. Bagian orang luar sana. Oleh karena itu kita harus kebas dalam ada hidup kita. Lepaskan semuanya. Supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Amin. Demikian juga ada debu dosa yang ada dalam perbuatan kita. Yang perlu kita kebaskan dalam hidup ini. Yang suka berzina, suka minum mabuk, suka judi, suka curi-curian, suka rampok, dan suka korupsi dan mana-mana. Itu yang perlu kita kebaskan dalam hidup kita. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal dan kita akan memiliki rumah yang sudah disiapkan oleh Bapa di surga dan sekarang saya mau kerja di sana. Saudara kekasih sama Tuhan Yesus, itu yang perlu. Kalau kita tidak membersihkan diri kita dari segala dosa yang saya sebutkan tadi, maka saya dan saudara tidak akan layak masuk surga yang kekal, apalagi mendapat rumah yang disiapkan oleh Bapa di surga. Tidak akan layak. Nah, oleh karena itu, kita mau layak ke dalam masuk surga, maka perbaikilah hidup ini. Bersihkanlah hidup ini. Segala unik-unik apapun yang ada dalam kehidupan kita, lepaskan semuanya. Hanya Tuhan saja dan firman-Nya saja dan Roh Kudus saja yang ada dalam pikiran kita, dalam mulut kita, dalam hati kita, dan seluruh kehidupan kita. Maka pasti kita akan beroleh apa yang dijanjikan Bapa di surga, yaitu rumah Bapa yang kekal di surga. Haleluya, saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah kita tetap berbuat dosa dan melakukan kejahatan untuk mendapatkan kasih karunia Allah? Jawabannya adalah tidak. Amin, saudara. Melainkan kita harus bertobat dari segala dosa kita dan kita harus menghormati Tuhan, menghargai Dia, mentinggikan Dia, muliakan Dia dalam kehidupan ini karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan kita yang hidup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sadarilah dosamu yang selama melekat dalam hidupmu. Jauhilah dirimu dari dosa itu dan tinggalkan dosa itu. Dan marilah kita memiliki firman Allah. Dan melakukan firman Allah itu dalam hidup kita. Akan kita mendapat keselamatan yang besar dari Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang kekasih,
Karena di surga sana tidak ada sakit penyakit. Di surga sana tidak ada penderitaan. Di surga sana tidak ada kekurangan. Tidak ada susah di sana. Di surga sana hanya ada damai sejahtera, sukacita, kesenangan surgawi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin berfirman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tundukkan kepala Bapak Mama semua. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji-puji nama Bapa, terima kasih. Puji syukur buat Allah Tuhanku yang hidup, yang berkuasa. Amin. Kita tundukkan kepala, kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Berkenaan hari kenaikan-Mu, kami beribadah kepada Tuhan. Baik kami di sini maupun umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Oleh karena itu kami perlu menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam kehidupan ini. Di mana saya akan berada, hanya Tuhan saja yang hidup dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan saja yang berkarya dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa memiliki surga yang kekal dan mendapatkan rumah yang disiapkan oleh Tuhan di surga nanti. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-puji nama Bapak, terima kasih. Berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik kami di sini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Semua yang baca katakan amin. Shalom. Tuhan berkati. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita di pagi hari ini. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Jesus. Saatnya kita akan memberi. Mari kita siapkan seluruh persembahan kita. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat berkat-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Bapa. Saatnya kami akan memberi sebagai tanda ucapan syukur kami Bapa. Kami tahu tidak seberapa yang kami beri, tapi biarlah itu berguna untuk pekerjaan-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan kami, biar layak dan kudus. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, biar pekerjaan kami semakin berlipat ganda untuk hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Sebab berkat-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Bapa. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik, waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Baik saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini masih Tuhan berkenankan kita hidup dan bernapas, dan khususnya kita masih peringati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Walau kita tetap kuat dalam Tuhan. Saya himbau umat Tuhan seluruhnya, baik yang di sini maupun di rumah masing-masing, perketatlah ibadahmu dalam Tuhan. Perkuatlah ibadahmu dalam Tuhan Yesus pagi, siang, dan malam. Karena memang hari ini hari-hari yang tidak bersahabat lagi dengan kita. Oleh karena itu hanya Tuhan sajalah sahabat kita yang setia, akan menolong kita saudara yang kasih. Walau kita tetap kuat, perkuatlah beribadah kita rumah tangga daripada rumah tangga. Dan di dalam itu kita kata kuat, apapun tantangan yang datang kita tetap kuat, karena Yesus Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang kasih, kita berdoa juga bangsa negara kita ini supaya pulihkan, karena hari ini adalah hari yang ke-12 untuk doa puasa seluruh GPI yang ada di Indonesia luar negeri, untuk mendoakan bangsa ini, mendoakan pemulihan umat Tuhan yang kena virus di seluruh Indonesia. Tuhan tolong sehingga virus ini belum berlalu daripada kita kalau Tuhan berkenan. Dan itu kehendak Tuhan yang jadi, yang kehendak kita. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Itu depan kita, tetap angkat beban ini dalam rumah kita masing-masing. Kita berdoa pagi, siang, dan malam agar kita tetap kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, doakan juga pemerintah negara kita supaya tetap kuat. Ya, mereka mendapat hikmah dari Tuhan bisa mengatasi segala masalah yang dalam negara ini. Kita berdoa umat Tuhan, orang yang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Terima kasih. Saya kembali. Baik, kita akan mengakhiri ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan kita. Setiap syafaat kita nantinya akan dibawakan oleh Bapak Arif Ngili. Akhiri dengan haleluya, kembali Bapak Gembala mengucap berkat bagi kita di pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita naikkan segala doa kita, segala syafaat kita bagi Tuhan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami Tuhan, dan memperluas daerahku. Kiranya Tuhan, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga
kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengagungkan Engkau Raja Tuhanku. Haleluya, haleluya. Sembah kami bagimu Tuhan. Haleluya, Jesus. Terima kasih Bapa buat kehadiran. Haleluya, mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang mati bangkit, Allah yang naik bagi kami dan akan datang bagi kami. Hari ini Tuhan, seberapa kami umat-Mu ada di dalam Ka'bah-Mu yang kudus ini. Kami telah memuji, menyembah-Mu. Kami telah mendengarkan suara manis-Mu Tuhan. Biar semua yang kami buat, semua yang kami dengar menjadi berkat bagi kami, agar menjalani kehidupan kami di muka bumi ini, kami selalu hidup berkenan kepadamu Tuhan. Hamba-hambamu yang telah Tuhan pakai pagi ini untuk melayani pekerjaanmu yang kudus ini Bapa, biarlah kembalikan kuasa dan urapan Tuhan menyertai pelayanan mereka Bapa, sehingga di mana Tuhan izinkan mereka melayani pekerjaanmu yang kudus, di sana terjadi lawatan Tuhan, di sana terjadi penyelamatan Tuhan bagi umat-umat semuanya ada di muka bumi ini. Siang ini Tuhan, sehati kami berdoa bagi pemulihan bangsa kami. Kami tahu bahwa semua dalam pengetahuan-Mu, semua dalam rancangan Tuhan. Tuhan punya maksud, punya tujuan. Sebab itu Bapa, sebagai umat-Mu, kami berdoa bagi pemulihan bangsa kami. Kami berdoa bagi pemulihan kesehatan bangsa kami, pemulihan ekonomi bangsa kami. Kami berdoa bagi pemulihan umat Tuhan yang ada di bangsa kami ini Bapa. Biar dengan kejadian-kejadian yang terjadi, kami sadar betul bahwa sesungguhnya kami harus memperbaiki diri kami. Kami harus membereskan kehidupan kami, agar kami bisa meraih belas kasihan Tuhan, agar kami bisa meraih keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Ajar bangsa kami Bapa, pemerintah kami dari pusat sampai daerah-daerah. Kami berdoa bagi pemulihan provinsi, bahkan kabupaten di mana kami hidup di dalamnya. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa pagi ini. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang beribadah di rumah tangga masing-masing. Tuhan hadir yang sama, Tuhan lawat yang sama, Tuhan memberkati yang sama, agar semua kami umat-Mu selalu ada di hadapan hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, kami selalu ingat Tuhan. Kami selalu ada dalam hadirat Tuhan. Kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Sebab hanya itu yang bisa menyelamatkan kami dalam dunia yang penuh dengan pencobaan ini. Terima kasih Tuhan. Siang ini kami berdoa bagi umat Tuhan. Dikala Bapa dapati ada yang sakit di rumah tangga masing-masing. Jamahan Tuhan, Engkau Allah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu kemarin hari ini dan sampai Engkau datang kembali. Mujizat itu menjadi milik orang percaya. Mujizat dan pemulihan itu menjadi milik umat Tuhan yang selalu ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kalau masih ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau umat Tuhan ada dalam persoalan dan masalah, Engkau berikan jalan keluar yang jauh. Tuhan rampas kembali jiwa-jiwa umat-Mu, agar dimanapun kami berada, kami selalu ada di hadapan hadirat-Mu untuk meraih berkat daripada-Mu Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Doa puasa yang akan berlangsung di tempat ini, seluruh GBI yang ada di dunia, ia menggumuli keselamatan bangsa kami. Tuhan memberkati sampai tanggal 30 nanti. Tuhan berkati hamba-hambamu yang telah menjalani pergumulan ini, bahkan yang sebentar menjalaninya. Tuhan memberkati semuanya, agar lewat pergumulan kami orang percaya, kami pastikan bahwa doa orang percaya itu besar kuasanya, akan memulihkan semua keadaan yang terjadi, dan dari dalamnya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pekerjaan Tuhan yang berlangsung di minggu ini Tuhan berkati. Hari Minggu Tuhan berkati gereja-gereja cabang yang ada di kota dan kabupaten ini, umat Tuhan semuanya, para hamba Tuhan semuanya. Berkat Tuhan atas semuanya, perlindungan Tuhan atas semuanya, kesehatan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, benteng dari Tuhan, membentengi rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi, agar kami semua aman dalam perlindungan Bapa. Siang ini kami berdoa bagi anak-anak kami yang ada di bangku pendidikan. Tuhan berkati yang ada di Pulau Jawa Tuhan. Kami berdoa, Engkau Tuhan perlindungan mereka, Engkau Tuhan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Engkau kesehatan, sumber kesehatan. Anak kami Vivi Tuhan berkati, Martin Tuhan berkati, Novi yang ada di Surabaya Tuhan berkati, Patris, Indah, semua Tuhan anak-anak kami yang ada di luar dari kota dan kabupaten ini, dari tempat ini siang ini Bapa, kami berdoa perlindungan daripada Tuhan. Bungkus mereka Bapa dengan kuasa darah penebusan Tuhan, bungkus mereka Bapa, agar mereka tetap sehat kuat dan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Usaha pekerjaan tangan kami umat-Mu Tuhan memberkati. Kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami yang sudah kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penjawab doa itu kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Mama semua, kita hari ibadah kita pada pagi hari ini kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji-puji nama Bapak, terima kasih. Bapak kami mau pulang, kami butuh Bapak memberkati kami semua. Pulanglah ke kasih Tuhan Yesus yang terima oleh berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar dan masukmu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Pelayananmu diberkati Tuhan. Bila berkat yang melimpah-limpah itu kita terima hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji-puji nama Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Semua yang baca katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.